Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku semuanya? Kabarnya semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung hari ini Ibu akan membahas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai berbusana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan diri. Apa itu pengertian aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yaitu awiro yang artinya hilang perasaan. Ada pula berasal dari kata ara artinya menutup dan menimbun seperti menutup air mata dan menimbunnya. Dalam pandangan pakar Islam, aurat adalah menutup dari batas maksimal anggota tubuh manusia yang wajib kita tutupi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aurat juga adalah bagian anggota tubuh manusia yang harus kita tutupi dan dijaga karena merupakan bagian kehormatan manusia. Makna dalam berzilbab, secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala untuk menutup aurat, perempuan dikenal juga istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Makna busana muslim. Busana muslim adalah pakaian yang dipakai atau kurung buka baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian dipakai ke perempuan beragama Islam. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutupi aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat dimanapun ia berada. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali yang diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga perlu keluar rumah untuk dalam mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutupi aurat apabila hendaklah keluar rumah. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslim adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah dalam surat 1 dalam surat Al-Ahzab ayat 59, 2 dalam surat An-Nur ayat 33, 3 hadis Ummu Atiyah, yaitu dalam ayat Al-Quran yang tadi yang pertama dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna zalika 'adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahimah, yang artinya dalam surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbab ke seluruh anggota tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu oleh orang siapapun, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan dalam surat Al-Quran dalam surat An-Nur yang kedua ayat 31 dalam arti, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki atau tua yang tidak mempunyai keinginan atau terhadap perempuan.
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam yang ketiga, hadis Ummu Atiyah. Dari hadis Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akal balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seseorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepada Bukhari Muslim. Ataupun ada macam-macam dalam kesalahan wanita dalam berpakaian. Satu, yang di sini kesalahannya paling menonjol, kerudung tidak menutupi dada, pakaian berpotongan, lengan pendek, berpakaian tidak menyentuh tanah sehingga kaki terbuka. Dan kedua, kesalahan paling yang menonjol, kerudung tidak menutupi dada, pakaian berpotongan, pakaian ketat, menampakkan lekukan tubuh anggota tubuh wanita, pakaian tidak menyentuh tanah sehingga kaki terbuka atau bercelana. Yang terakhir, kesalahan paling menonjol, pakaian berpotongan, lengan pendek, pakaian tidak menyentuh tanah sehingga kaki terbuka, kain ada belahan sehingga aurat akan bertahap. Di sini ada cara dalam pemakaian yang benar untuk seorang perempuan. Dan aurat laki-laki, apa aurat laki-laki? Manakah aurat laki-laki yang terbuka dan mana aurat laki-laki? Aurat laki-laki yaitu sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain. Adalah sering kita dengar pembahasan mengenai aurat wanita, namun mungkin sedikit atau jarang sekali mendengar pembahasan aurat para laki-laki. Menurut ulama Hanafiyah, aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Rasulullah SAW bersabda, karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat laki-laki. Sekian dalam pembahasan pendidikan agama Islam. Kalau ada yang tanyakan, kalian boleh japri dengan ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.